Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudaraku, para gembala dan juga pendeta yang hadir di Zoom ini, yang mau saya garis bawahi dalam teks ini adalah apa? Terang. Artinya kamu telah ditentukan menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah, supaya engkau bawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Kenapa sampai dikatakan demikian? Saudara-saudaraku, ketika saudara melihat di screen ini, maka inilah 15 game online yang saudara sadar atau nggak sadar, tahu atau nggak tahu, dimainkan oleh anak-anak kita di rumah. Sadar atau nggak sadar, tahu atau nggak tahu, dimainkan oleh para pelajar Kristen. Semua kenal dengan game Mobile Legends. Semua kenal dengan Clash of Royale, Call of Duty, Genshin Impact. Bahkan para wanita sekarang ini, anak-anak remaja, suka memainkan dua hal ini. Genshin Impact dan juga Hago. Nah, yang saya mau katakanlah, sampai sejauh mana kita punya awareness, kepedulian terhadap media ini. Bukan karena kami di Departemen Komunikasi, maka renungannya berhubungan dengan ini. Namun saya mau yakinkan kita semua, bahwa Ellen G. White telah mempunyai concern penuh kepada media ini tahun 1904. Testimoni jilid 6 halaman 36 dia katakan begini. Kita harus menggunakan setiap acara yang memungkinkan untuk membawa terang kepada banyak orang. Perhatikan kalimat berikutnya. Biarlah apa? Media massa. Mungkin dulu tidak ada internet, tidak ada medsos, tidak ada aplikasi lain. Namun Ellen G. White sudah secara implisit mengatakan biarlah media massa digunakan dan biarlah setiap agen periklanan digunakan untuk membawa perhatian pada pekerjaan itu. Saya mau tanyakan kepada para gembala dan juga kita hadir semua di Zoom ini. Apakah saudara pada masa pandemik, pada masa PPKM, pada masa virus ini leluasa berkhotbah dimanapun? Tidak. Apakah Anda berleluasa melawat siapa saja? Tidak. Apakah saudara tiap sahabat offline terus? Tidak bisa. Satu-satu cara yang paling efektif yang pada saat ini bisa digunakan apa? Media. Itu sebabnya kami concern. Kalau saudara perhatikan sejak mulai pandemik, ya saya pribadi selalu berusaha untuk menggunakan media dengan alat yang sederhana. Bikin video YouTube, bikin acara melalui Zoom, baik hari Senin, Selasa, Rabu, Jumat dulu ya, terus hampir tiap hari. Yang saya mau kata apa? Mari kita concern pada media. Ada orang mengatakan pendeta kami gaptek. Dalam menggunakan media tidak ada istilah gaptek. Kenapa saudaraku? Ellen G. White katakan juga dalam Testimonies for the Church halaman 2632 telah mengatakan bahwa we are an influencer. Apa dikatakan? Setiap ikut Yesus mempunyai tugas sebagai misionaris untuknya. Di keluarga, di tetangga di mana dia tinggal, di kota atau di tempat di mana dia berdomisili. Semuanya itu dipersembahkan kepada Tuhan karena kita channels of light. Kata channel of light ini saya terjemahkan dengan influencer atau pribadi yang memiliki pengaruh. Bahkan dikatakan Tuhan membuat mereka menjadi alat kebenaran itu untuk menyampaikan kepada orang lain terang kebenaran tersebut. Artinya saudara-saudaraku, kita adalah influencer. Karena kisah juga mengatakan kita influencer. Makanya dikatakan let your light shine. Biarkan terangmu bercahaya. Bahkan bisa dikatakan juga biarkan cahayamu, sinarmu bercahaya di depan orang lain supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan itu akan memuliakan Bapamu yang di mana? Di sorga. Itu sebabnya ketika berbicara mengenai influencer, ada seorang bernama Jenna Kutcher mengatakan begini. Ini seorang yang biasa-biasa, tidak kaya, sederhana. Tapi sekarang kalau saudara cek internet, maka dia salah seorang podcast influencer yang mempunyai banyak harta. Dia katakan begini, if you have one follower, you are influencers. Wow. Kalau Anda punya satu pengikut, even in Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, semua WhatsApp, sosial media, WhatsApp, maka Anda influencer. Artinya ada satu orang yang mendengar, satu orang yang mencari, satu orang yang mengikuti dan memperhatikan pola hidup, gaya hidupmu selama selama engkau posting. Coba saudara perhatikan. Saya yakin para pendeta dan juga para pimpinan kami di sini punya
Facebook atau Instagram. Namun ironisnya apa? Facebook, Instagram kita hanya gunakan posting foto, atau kedua apa? Untuk melihat status orang lain, stalking. Hanya untuk melihat bagaimana kabar di sana. Dan kadang-kadang kita termotivasi untuk saya lagi di sini. Wah, diposting supaya orang lain tahu. Hati-hati saudaraku. Kalau sebagai orang Kristen, maka kita harus benar-benar menjadi influencer. Di slide berikutnya, inilah arti influencer. Kalau saudara lihat ada Tim Cook, Elon Musk, Marissa Mayer, Mark Zuckerberg, dan juga Michael Dell. Mereka influencer di dunia industri. Punya CEO Apple, kemudian yang punya Yahoo, kemudian pemilik Facebook, komputer Dell, eBay, dan lain-lainnya. Influencer apa dikatakan? Individu, kelompok, perusahaan, atau otoritas yang mempunyai keahlian, yang memiliki hubungan pribadi dengan para audiens di dunia maya, yang bisa mempengaruhi keputusan pembeliannya. Saya mau kasih ke slide berikut ini, saudara-saudara. Ingat Cristiano Ronaldo, dia punya pengikut berapa ini? 406,6 6 juta followers. Wow, dahsyat. Kalau saya coba refresh kita ke Piala Eropa kemarin. Piala Eropa. Saya mau kasih tahu ini kekuatan media. Media sangat dahsyat, saudara. Ingat ketika Ronaldo diwawancara, dia hanya pindahkan botol Coca-Cola dari kanan ke kiri. Apa yang terjadi? Apa, saudara? Coca-Cola mengalami kerugian triliunan rupiah. Hanya pindahkan botol Coca-Cola dari kanan ke kiri, saudara. Lihat dahsyatnya. Para pengikutnya, para orang dari media. Dulu kalau belum ada media, saudara, susah. Entah apa dibuat artis di Amerika sana, hanya sebagian yang tahu. Hanya melalui media massa, melalui koran. Tapi sekarang, hanya pindah botol Coca-Cola, rugi. Heineken Beer. Karena Ronaldo memindahkan, maka pemain-pemain lain juga memindahkan Heineken Beer. Rugi besar. Yang saya mau katakan apa? Kita semua ketika mereka bisa menjadi influencer, maka saya katakan kita para pendeta adalah influencer di jemaat kita. Kita para pendeta adalah influencer di lingkungan kita, di tetangga kita. Saya tidak tahu berapa orang di sini yang hubungannya baik dengan tetangga. Kemarin sore sekitar jam-jam 2:30 saya diundang makan oleh pendeta Situhang di rumahnya. Saya melihat bagaimana gereja tersebut longsor di gereja yang di Lojanan longsor, dan saya dengar setiap minggu orang kerja bakti, anggota Advent juga yang bantu. Artinya bahkan saya juga bermain badminton di sana. Dia banyak bersahabat, berteman dengan orang-orang luar. Ada haji, ada ustadz menurut beliau. Artinya apa? Ketika kita masuk ke dunia, ke masyarakat, ke community, kita influencer. Namun pada saat ini saya ingin katakan apa? Kita influencer di dunia maya maupun di dunia nyata. Saya mau hanya sekedar informasi. Ini adalah selebritis dengan bayaran terbesar hanya dari postingan Instagramnya. Postingan Instagramnya. Kylie Jenner, dia punya 1,2 juta dolar penghasilan. Tapi saya nggak fokus. Saya fokus kepada apa? Kepada ini. Kepada kita para pendeta di daerah Kalimantan Kawasan Timur. Kami mau katakan, di zaman sosmed ini kita mempunyai pengaruh melebihi apa yang pernah kita alami sebelumnya. Hanya masalahnya adalah apa? How will you use the influence you have? Bagaimana saudara menggunakan pengaruh yang saudara miliki? Dari sebagai pengikut Kristus, apa yang dapat kita buat untuknya? Apa yang kita dapat buat? Gunakan cara menginjil melalui apa? Media. Ellen G. White mendukung kalimat tersebut dengan kutipan evangelism halaman 105 dikatakan begini. Coba saudara perhatikan. Banyak cara akan digunakan untuk menjangkau hati. Beberapa dari metode yang digunakan dalam pekerjaan ini berbeda dari metode yang digunakan di waktu lampau. Saya mau katakan pada waktu lampau kita KKR, face to face. Waktu lampau, care group itu di satu tempat. Namun Ellen G. White mengatakan ada masa, ada situasi, ada satu waktu. Yaitu salah satunya pada masa pandemik ini. Pada masa PPKN ini. Maka untuk menjangkau hati orang lain, jangan kita face to face. Gunakan media, gunakan handphone di tangan Anda, saudara-saudara. Gambar di samping salah satu gereja, bukan gereja, gerakan yang sangat aktif menggunakan media sekarang, saudara. Gereja Mormon. Mereka punya moto call to share. Jadi mereka itu dipanggil untuk membagikan firman. Saya sadari saya sebagai pendeta, saudaraku.
Kadang-kadang saya berkhotbah karena memang tugas saya. Saya melawat karena memang tugas saya. Saya buat seminar karena memang tugas saya, bukan karena panggilan. Namun Ellen G. White mengatakan apa? Gunakan metode yang lain. Apa itu? Media, internet, saudara-saudaraku. Secara singkat, supaya jangan lama-lama, saudaraku, coba saudara lihat social media user di dunia ini per Januari 2021, baru sekitar 5, 6, 7, 8 bulan lalu, saudara. Out of 7.3 billion people around the world, dari 7,3 miliar jumlah orang di seluruh dunia, maka yang orang saudara perhatikan ada 4,2 miliar pengguna apa? Medsos. Artinya apa? Lebih dari setengah yang hijau. 53,6% menggunakan apa, saudaraku? Medsos. Dan setiap tahun bertambah 490 juta. Mungkin dari kampung masuk ke kota. Anak SD yang tadinya belum pegang handphone, setelah di SMP kasih handphone. Artinya bertambah terus. Dan bisa dikatakan dari jumlah 4,2, 4,15 yang ungu hanya apa? Hanya mengakses lewat apa? Handphone seperti di tangan saya ini. Hanya handphone, saudaraku. Artinya apa? Peluang sangat besar bila mana mau kita gunakan. Nah, ini tadi sudah, nggak usah lagi lama-lama. Maka dikatakan di dunia ini jumlah aktif pengguna sosial media berjumlah 3,819, lebih dari setengah apa? Lebih dari setengah apa? Penduduk dunia. Itu sebabnya sekarang sangat dibutuhkan media. Hanya masalahnya adalah apakah saya tahu kalau saya influencer? Apakah saya tahu kalau saya itu pribadi yang bisa mempengaruhi banyak orang? Dikatakan, whether you know it or not, you are influencer. Apa dikatakan? Kata-katamu, your word, perbuatanmu akan dapat mempengaruhi orang lain di sekitarmu. Saudara-saudaraku, ketika Yesus mengatakan kepada kita bahwa kita terang dunia, dan sebagai ikut Kristus, maka tugas kita dikatakan apa? Untuk membiarkan cahaya tersebut bersinar. Bahkan dia katakan, dia mau menggunakan kita untuk apa? Membaikkan iman kita dan menjadi terang dan membawa terang tersebut ke dalam kegelapan dunia. Dan dikatakan juga sebagai terang dunia, orang umat Kristen harus benar hati-hati akan cara hidupnya atau cara bagaimana dia mempengaruhi orang di sekitarnya. Dapatkah itu kita lakukan? Dapat, saudara. Melalui apa? Kita punya banyak kesempatan karena kita banyak punya platform di sosial media. Kalau kita offline, saya akan tanyakan. Saya yakin saudara-saudara semua punya ini. Punya Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, WhatsApp paling tidak, Telegram, dan lain-lain. Dan saya yakin, kalau saya tanyakan berapa banyak waktu kita gunakan untuk menggunakan sosial media setiap hari. Saya coba tanyakan random salah seorang pendeta di sini. Ini pendeta dulu di Jakarta ini. Pendeta Erik Salim, Pastor Erik Salim, bisa dibuka mic-nya? Ini dulu sempat dekat rumah saya. Pastor Erik Salim, boleh dibuka mic-nya? Pastor, saya mau tanya Pastor, punya sosmed? Punya. Punya ya? Apa aja Pastor? Facebook. Oh, suara enggak kedengaran ya. Punya Facebook? Coba kata, punya Facebook punya ya? Punya. Punya Instagram? Punya. Oke, saya Facebook berapa? Apakah Facebook punya sahabat 100, 1000, 2000 atau 5000? Baru sekitar 1000. Sekitar 1000 atau 3. 1000 lebih. Saudara-saudaraku, saya mau katakan, ketika saudara punya teman di Facebook 1000 lebih, apa yang kita lakukan dengan Facebook kita? Saya katakan tadi survei mengatakan bahwa yang kita lakukan apa? Untuk stalking, lihat 100 orang. Kalau ada gosip itu lebih menarik. Apalagi sekarang saudara banyak sekali gosip beredar di dunia maya ya. Semua diposting, dari yang paling bagus sampai yang paling buruk. Namun saya ingin katakan, mari kita rubah, gunakan medsos. Terus terang, saya nggak kenal nama-nama ini. Saya nggak kenal saudaraku. Saya nggak kenal. Pas ini ada From Sinner to Winners. Ini setiap pagi jam 4 dia bangun. Ini dari Manado kalau saya nggak salah, pendeta Christian Somba. Saya nggak kenal beliau. Namun saya perhatikan, saya suka perhatikan media. Saya sangat suka saudaraku. Dia bangun jam 4, dia bikin apa? Renungan. Dia hanya menggunakan, kalau saya nggak salah ini OBS. Dia punya aplikasi yang gampang dipelajari. Saudaraku, sehingga bisa bentuk seperti ini. Tadinya kita mengadakan pelatihan se-Kalimantan di sini offline supaya semua bisa apa? Bisa membuat hal ini. Bisa saudara.
Kemarin di DPAB, di Samarinda, guru-gurunya sudah pintar bikin video, edit video, bikin poster, bikin flyer. Hanya dalam tempo 2,5 jam. All in all, saudaraku. Ini ada pendeta Thompson di sini ya, mereka sudah ahli lah. Sudah bisa dan akan kembangkan. Yang saya mau katakan adalah apa? Bangun pagi jam 4 bikin renungan. Lalu ini pendeta Jeffrey Sembung sama istri setiap pagi di Facebook, saudaraku, di Facebook. Ini yang hanya live aja, yang hanya ikuti dapat 1 orang. Ada 100-an orang. Tapi setelah itu saudara lihat berapa? Ratusan bahkan ribuan orang mau view. Artinya dia mempunyai efek, memberikan efek kepada orang lain. Ibu ketua uni kita, Ibu Christine Sitorus, dia katakan kepada kami, kalau saya tidak buat sendiri, paling tidak saya akan copy paste. Orang lain punya renungan, saya akan posting di mana? Di WhatsApp. Lalu pendeta Jimmy Mumek. Ini luar biasa saya katakan, ini teman saya, dan kami sering bertemu di sekolah sahabat, di sekolah sahabat Jumat malam. Apa yang dia buat? Setiap pagi, dia bangun jam 4, dia baca renungan pagi, dia rekam, dia posting di YouTube. Sekolah sahabat juga dia posting. Kenapa? Dia katakan, kita telah diasingkan untuk melayaninya. Artinya itu bukan hal yang sulit. Saya yakin para pendeta di Kalimantan Timur, jika sungguh-sungguh, maka mereka bisa membuat lebih dahsyat daripada apa yang ada di sini. Intinya apa? Mari kita gunakan media, saudara. Tadi malam saya ikut Bayo, belajar Alkitab interaktif online langsung dari studio. Terus terang saya apresiasi daerah Kalimantan kawasan Timur ini dengan studionya ini. Wow, luar biasa. Kami telah ke beberapa daerah, namun saya boleh katakan bahwa salah satu yang termaju adalah Kalimantan kawasan Timur. Saya tanya apakah ada dukungan dari Hope Channel Indonesia? Sangat sedikit atau bahkan tidak ada. Intinya para anggota, para pimpinan di sini punya concern melalui media. Saya mau katakan, Tuhan mempunyai rencana khusus bagi kita bila mana kita mau digunakannya untuk apa? Untuk melayaninya melalui media. Kenapa? 1 Yohanes 3:1-3 mengatakan apa? Kita adalah influencer untuk Kristus. Dan untuk menjadi influencer paling sedikit saudara harus mempunyai beberapa hal ini. Apa itu saudaraku? Yang pertama ini, otoritas dan pengetahuan. Ingat, fokus kita Yesus. Ingat, kalaupun kita posting semua mengenai Yesus, kalaupun kita bikin semua mengenai Yesus, bahkan dikatakan untuk menjadi seorang Kristen yang sangat-sangat kuat, yang dapat mempengaruhi orang lain, maka umat Tuhan, para pendeta, para pengerja, apa yang dikatakan, must read, understand, and obey the Bible. Harus membaca Alkitab, mengetahui, mengerti, dan menurutinya. Kadang-kadang saya pribadi, saudaraku, ketika saya memberikan seminar ataupun pembahasan Alkitab, saya memberikan itu karena saya memang pendeta, tugas saya seperti itu. Tapi kadang-kala saya pribadi, bukan saudara ya, saya mungkin belum benar-benar menerapkannya. Atau bisa kita katakan ketika saya posting sesuatu di media, di Facebook, di Instagram, atau di sosmed lainnya, belum tentu seperti itu kita buat. Namun pada saat ini kita harus melakukannya. Yang berikutnya adalah kredibilitas atau hidupmu. Sangat dahsyat, saudara. 3 minggu lalu saya ada di perguruan Adventias, saudara. Kemudian ke Cirebon. Kita adakan pelatihan media, bagaimana supaya murid bisa membuat video. Dan, saya sudah tunjukkan kemarin di Jemaat Torsina, kesaksian mereka. Ketika saya posting mengenai rohani, banyak yang benci saya pendeta. Ketika saya bikin video dari hasil pelatihan, maka banyak yang merasa saya ini sudah seperti lain. Apa hasilnya, saudaraku? Coba sekarang saya coba share 1-2 video hasil mereka, saudara. Coba saudara lihat. Saya hanya katakan bahwa inilah hasil mereka. Sebentar. Ini di Nias, saudaraku ya. Ini di Nias. Tunggu, sorry, sebentar. Memang sederhana, tapi paling tidak, sorry. Mana tadi? Sorry, sebentar ya. Sederhana, terus terang, sederhana, tapi paling tidak ini bisa membawa kita lebih lebih dekat dan mengetahui, anak-anak juga bisa. Ini SMP, SMA, saudaraku. Oke, saya share sekarang. Coba hanya perhatikan. Dengan aplikasi sederhana,
mereka buat video ini. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cinta, tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Saudara, hanya sebentar pelatihan, mereka buat video. Ini anak-anak murid. Aduh, bahkan saya sangat salut ketika kemarin mereka kirim ini, saudaraku. Mereka kirim, ada tim media Advenias. Lalu satu lagi saya akan putar ini dari Cirebon. Jadi mereka buat video anak-anak SMP SMA, saudaraku. Mana Cirebon? Coba ini perhatikan. Ini mereka berbentuk drama singkat, tapi sudah memenuhi semua kriteria menurut saya. Ini kepala sekolahnya. Seorang murid masuk, bukan murid, ini dari luar. Perhatikan. Sederhana. Saya Davin, Sir. Saya disuruh sama saudara buat nyari sekolah di Cirebon nih. Ya kebetulan saya ngeliat sekolah Advent, jadi ya cuma nanya aja sih, Sir, tentang fasilitasnya sama biaya gitu, Sir. Apakah boleh, Sir? Boleh, kita senang melayani. Apa sudah catat terus? Kalau belum kita berikan, kita kirim. Ada brosur online, ada brosur. Belum sih, Sir. Oke, nanti dilihat dulu brosurnya ya. Ya, kalau kita lihat sekarang fasilitasnya. Ayo, silakan. Perhatikan, kepala sekolah mengajak lihat fasilitasnya. Di sini mereka main dengan musik bisu, saudara. Ini hanya 3 orang mereka, 3 orang. Coba silakan. Saya percepat, saudara, saya percepat. Dan nanti coba saudara lihat setelah mereka selesai.
selesai. Oke. Perhatikan, ini ada yang bawa kamera 2 orang temannya. Lihat cara pengambilannya. Ngomong-ngomong Sir, kenapa namain visi sekolahnya tuh ramah? Apakah ada arti khusus gitu Sir? Ada. Jadi ramah itu kita mau pribadi yang betul-betul ramah, yaitu yang punya religius yang baik, ya, kemudian punya akhlak yang baik, kemudian mandiri, kemudian memiliki prestasi-prestasi yang baik, dengan pribadi yang sehat. Nah, jadi ramah itu adalah gambaran pribadi yang seperti itu. Semua orang pasti senang dengan memiliki karakter pribadi seperti yang misi kita, ramah. Pasti senang kan? Nah, Nah, coba lihat apa pengambilan. Jadi SMP saya masih bisa bikin draft Mas Doro. Nah, ini bagian ini agak menarik saya lihat coba. Punten. Kalian anak-anak Advent kan? Oh iya, kenapa Kak? Gimana sih perasaan kalian sekolah di sini? Perasaan kami sekolah di sini. Iya. Oh, kalau kita sih senang-senang aja. Iya Kak, kalau kita di sini senang-senang aja. Oh, senang-senang aja ya. Apa sih yang beda di sekolah ini? Kok bisa senang? Yang beda tuh ya dari bidang religiusnya. Oh, religiusnya ya? Emang kayak gimana sih? Ini statement terakhir Ya, yang menarik. akhirnya saya mengerti tentang fungsi sebenarnya sekolah. Sekolah mungkin di mata orang lain hanya sebatas untuk mengajarkan materi saja kepada murid-muridnya seperti matematika, IPA, IPS, dan lain-lainnya. Padahal sekolah juga sebenarnya berfungsi untuk menyediakan bekal bagi kebutuhan yang akan datang, dan juga untuk di dunia yang akan datang saat kedatangan Kristus Yesus yang kedua kali. Dan semua itu saya menemukannya di sekolah Advent. Yang saya mau katakan sederhana. Sangat sederhana, tapi mereka punya keinginan untuk apa? Untuk bikin video. Baru belajar di sana, baru belajar. Sama seperti para pendeta di wilayah Samarinda kemarin, ya baru belajar begitu. Mereka menggunakan aplikasi CapCut atau Capcut, Viva Video, KineMaster, Align Motion, kemudian juga ada juga InShot. Jadi artinya itu merupakan aplikasi yang sangat gampang dipelajari. Saya lanjutkan, mohon maaf Pak Ketua sedikit lebih apa ya Pak Ketua ya. Saya tambah sedikit aja, sedikit. Oke, next. Udah dari screen? Oh, belum ya. Oke, that's good. Kenapa saya katakan? Di sosmed, untuk menjadi yang bagus, maka dibutuhkan apa? Kredibilitas. Bahkan dikata apa? Untuk memiliki pusat, memiliki pengaruh yang luar biasa, maka our lifestyle, pola hidup, gaya hidup, kehidupan kita must line up. Harus selaras dengan apa? Parabut Kristus. Yang artinya bukan harus perfect. Kenapa? Karena Kolose 2:6-7 mengatakan apa? Ketika kamu telah menerima Kristus Yesus hidup, maka hendaklah hidupmu tetap dalam Dia, berakar dalam Dia, dibangun di atas Dia, bertambah teguh dalam iman, dan hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Dengan katanya apa? Kehidupan kita, baik di dunia nyata maupun di dunia maya harus laras. Dan satu yang perlu kita ingat, saudaraku, kita punya posisi. Atau apa? Kita punya posisi saat ini sebagai apa? Influencer. Apa itu? Kita ambassadors for Christ. Apa arti ambassador, saudara? Utusan, perwakilan, representatif Yesus. Itu sebabnya 2 Korintus pasal 5:20 mengatakan apa? Kami, kita, kamu, saya adalah siapa? Utusan Kristus. Artinya di mana? Ketika selama ini kita terhipnotis dengan apa saya katakannya kehidupan offline. Dan coba perhatikan, ketika baru-baru pandemik, banyak orang shock, pendeta shock. Oh, what shall I do in order to serve the church, in order to serve the church members? Banyak. Mungkin ada sedikit pendeta. Waktu saya masih ingat, saya langsung langganan Zoom. Terus saya belajar Zoom manual, saudaraku. Saya belajar bikin video sendiri. Manual, ada beberapa pendeta di Jakarta belajar. Mulai gunakan Zoom. Tapi ada 6 sampai setahun orang masih gaptek mengenai Zoom.
Baru setelah lama baru bisa. Yang saya mau katakan apa? Para hamba Tuhan, para pendeta, saya perhatikan di Kalimantan ini sangat luar biasa. Di mana Anda ditempatkan jaringan bagus. Boleh jadi ada di hutan yang jadi kurang bagus. Namun semuanya bisa didapatkan di Kalimantan ini. Itu sebabnya apa? Kita lah ambasador apa? Of Christ. Bagian bawah dikatakan apa? Sudah lama-lama, as a Christian, we have the privilege of being appointed ambassador for Christ. Kita mempunyai keistimewaan karena Tuhan telah memiliki kita sebagai duta besarnya, sebagai urusannya. That means artinya apa? Kita menampilkan dia, mewakili dia, mempersatukan dia dengan cara kita hidup di mana? Di dunia nyata maupun di dunia maya. Lalu apa lagi terakhir, saudaraku? Hubungan dengan audiens. Saya tahu masing-masing kita punya follower, di YouTube punya subscribers, di Instagram punya follower. Tapi dikatakan di sini, coba lihat yang biru, saudaraku. Hubungan dengan orang lain sangat penting. Bagian bawah yang biru dikatakan apa? Kita sangat perlu membangun hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar kita. Perhatikan kalimat ini. Not strictly in an effort to evangelize. Bukan karena kita mau menginjili mereka, tapi karena kita benar-benar secara alamiah mengasihi mereka. Itu yang harus dilakukan. Ketika secara alamiah menghubungkan baik dengan mereka, maka semuanya akan berjalan lancar. Saya mau katakan kembali. Ingat malam minggu lalu kami main di Samarinda atau di Loja dan saya tidak tahu. Teman kita main badminton, saudaraku, orang-orang luar. Bahkan menurut teroris doang banyak ada juga itu haji, ya lain-lain. Artinya kita mulai dari sana. Mulai dari sana hubungan baik di dunia, dan di dunia maya pun demikian. Bahkan dikatakan yang paling luar biasa dikatakan untuk berikutnya, ingat, content is a king, kata orang. Konten. Saya mau kasih tahu, kalau saya tanya secara random siapa sekarang ini influencer, YouTuber yang paling kaya, saudara akan gampang menjawab siapa. Atta Halilintar, siapa kedua? Baim Wong, siapa lagi? Raffi Ahmad. Karena kontennya apa? Kontennya sangat-sangat menarik menurut orang-orang. Apalagi konten giveaway, bagi-bagi handphone, bagi-bagi semua. Saya tanyakan, handphone itu uang siapa? Anak-anak murid mengatakan, para guru mengatakan uangnya. Tidak, saudara. Ketika saudara nonton 1 kali YouTube, maka itu ada di hitungan uangnya. Kalau saya tidak salah, 1.000 viewers itu 7.000 atau 70.000. 7.000 lah kata-kata, atau 9.000 sekian. Hitungannya dolar. Kalau satu YouTube mereka ditonton 5 juta orang, saudara bisa tahu berapa ratus juta uangnya. Itulah yang dibagikan. Artinya apa? For every Christian, our quality content is Jesus. He is everything. Itu sebabnya yang bagian merah dikatakan apa? We must be sure to speak and write and teach and point the name of Jesus every chance we get. Otherwise, the spotlight may turn away from him and unto us. Dikatakan apa? Setiap saudara punya kesempatan, maka apa yang saudara katakan, saudara tulis, saudara ajarkan harus mengarah kepada Yesus. Kalau tidak, maka fokus tersebut boleh jadi bukan kepada Yesus, tapi kepada siapa? Kepada kita. Dan ingat bagian hitam. Don't take credit for what God has done in your life. Saudara-saudaraku, saya mau katakan, masing-masing kita punya kelemahan, punya pergumulan, punya masa kelam, atau bagaimana lah itu. Tapi dikatakan, if he has changed your heart and mind, make sure others know you are more than a product of self-improvement. Ketika saudara telah diubahkan, ada teman saya dulu, dia seorang penjagal, pembunuh, sekarang jadi pendeta. Namun, itu saudara bisa saksikan. Kalau saudara diubah, biarkan orang lain tahu. Itu bukan karena apa? Bukan karena kekuatan kita, tapi karena apa? Karena Yesus. Dan bagian terakhir, saudaraku, ini bukan kita harus mempunyai jaringan yang luas. Untuk pertama, nggak usah dulu. Dikatakan begini, most social media influencers are constantly working on to extend their reach. Kebanyakan pengguna sosial media atau influencer sosial media mempunyai tujuan untuk memperluas mereka punya jangkauan, memperbanyak mereka punya follower, memperbanyak mereka punya subscriber. Namun dikatakan apa? Kita harus fokus kepada apa? Kehidupan Kristus. Coba perhatikan nomor 4, saudara. Ini yang selama ini mungkin lupa di antara para pendeta, khusus kami di Jakarta, saudara. Karena kebanyakan melawat, kebanyakan di luar, maka ini lupa. Apa dikatakan? Coba saya akan garis bawahi di sini. Coba ini saudara perlu saudara akan highlight, saudara pakai warna merah. Sebentar. Coba ini saudaraku. Our family
Our family is the most important following we have. Nah, keluarga kita, our influence on them is immeasurable. And our responsibility to influence them for Christ is non-negotiable. Kenapa saya katakan begitu, saudaraku? Saya anak pendeta. Kami mengalami bagaimana papa, mama, orang tua sering melawat, saudaraku. Kami ditinggalkan di rumah, sering. Mungkin juga anak-anak pendeta lainnya mengalami hal tersebut. Namun dikatakan di sini, untuk keluarga is non-negotiable. Tidak ada apa, tawar-menawar. Tidak ada, itu yang pertama dan terutama. Itu sebabnya kepada kita semua yang hadir di sini, saya ingin katakan, mari kita apa? Fokus ke hal tersebut. Dengan kata lain, gunakan sosmed dengan baik. Saya ambil contoh, saudaraku. Andrews University, Loma Linda SDA Church, punya pendeta puluhan tahun di sana, saudara. Lihat mereka punya website. Ketika mereka punya website, mereka bangun website, ada ribuan dolar setiap minggu masuk ke sana, ratusan ribu dolar setiap bulan. Dari website, karena mereka tampilkan acara-acara. Akun Facebook, Instagram, YouTube, dan sosmed lainnya. Saya yakin saudara akan bisa gunakan. Gantinya saudara hanya posting foto, atau mungkin posting di sosmed hanya sekali 1 triwulan, sekali seminggu. Gunakan satu topik satu hari. At least posting ayat. Bagaimana caranya? Bikin melalui flyer. Bikin melalui apa? Melalui poster. Posting satu ayat. Posting kutipan Ellen G. White. Walaupun terkesan kurang komersil, namun pasti banyak orang yang tersentuh. Dan kalau saudara kutip atau posting sesuatu, ingat sumbernya. Hati-hati dengan copyright. Bahkan kalau saudara bikin foto PowerPoint, hati-hati dengan foto yang ada di sana. Saya ambil contoh, saudaraku. 2015, saudara masih ingat mungkin. Ketika saya tamat dari IAS, ditempatkan di Ben Hill, saya lihat orang muda Ben Hill luar biasa. Lalu, saya lihat hanya aktif di PA, Pathfinder, dan lain-lain. Saya lihat mereka punya kekuatan. Kita bentuk tim media, saudara. Kita bentuk tim buletin majalah online. Kita bentuk tim, kita bikin website sama-sama. Kita maksimalkan orang-orang muda. Kita buat semua. Dulu kita mulai dengan apa? Sekolah Sahabat 10 menit waktu dulu. Viewersnya ribuan orang, saudaraku. Karena apa? Ada tim khusus. Sekarang kalau saudara iseng Google, cek di Google Sekolah Sahabat, saya mau tanya, website siapa yang pertama muncul? Yang paling atas itu nanti Google akan tampilkan apa? adventbenhill.org. Coba saudara-saudara atau para pendeta coba sekarang ketik di handphone Anda. Sekolah Sahabat Dewasa, Advent Ben Hill. Kenapa? Untuk tampil di Google paling atas itu butuh apa? Butuh proses karena lebih banyak dikunjungi. Yang saya mau katakan apa? Bukan itunya, tapi ketika kita mulai dari hal yang kecil, maka nanti pelan-pelan itu akan menjadi besar. Saya mau katakan pada saat ini, Tuhan membutuhkan keterlibatan Anda dan saya. Di Uni, kita sudah punya website yang siap minggu kita update. Kemudian kita juga telah merambah ke dunia Spotify. Spotify ini aplikasi yang ketika kita mengendara cukup jauh, kita dengar musik melalui Spotify. Tapi kita juga sudah punya Spotify. Yaitu apa? Kita putar Sekolah Sahabat di Sadar Renungan Pagi. YouTube juga ada. Adventist Radio kita sudah kita kembangkan langsung ke internet. Bukan hanya radio semata-mata. Kita miliki Instagram, YouTube, Facebook. Bahkan saudara bisa melihat di bio kita tampilkan di 2 hal tersebut. Bahkan saya mengatakan ketika saudara merasakan bio tersebut hanya sebentar. Ada juga mengatakan kurang, pembicaranya nggak terkenal. Saya mau katakan saudara, banyak sangat terberkati oleh karena pembicara-pembicara di bio. Yang pada bulan ini dari Kalimantan Timur banyak sangat. Banyak sekali saudara. Kesaksian dari Cakra ketika mereka mengunjungi di daerah Jawa, kawasan tengah. Banyak orang kata, kami sangat dikuatkan. Boleh jadi di Zoom meeting hanya sedikit, tapi di luar, di Facebook, di YouTube. Saya tanya Steve di sini, saya tanya Daniel juga di sana. Pendeta banyak sekali. Artinya ada apa? Pendeta Wilman juga katakan banyak setelah acara live, banyak yang apa? Yang view. Artinya apa? Ketika kita mau, hal-hal yang tidak mungkin, hal-hal yang kecil, itu mempunyai efek bagi orang lain. Dan nomor 3 terakhir sebelum kita akhiri. Saya ingin mengatakan bahwa salah satu metode Kristus yang ditulis oleh Ellen G. White ketika dia melayani, paling tidak ada apa? Ada 4 untuk menjangkau orang. Pertama apa? The Savior mingle with people. Berbaur. Jangan eksklusif, saudara. Berbaur. Even di sosial media, mari berbaur. Bersahabat. Kemudian as one who desire their good, lalu apa? Dia tunjukkan simpati. He show sympathy for them. Lalu apa? Minister to their need. Dia cukupkan kebutuhannya, dia layani kebutuhannya. Terus terang saya
Terus terang saya mau katakan, kadang-kadang saya pribadi atau kita tidak tahu kebutuhan orang. Yang penting kita datang berdoa, selesai. Dan terakhir apa? Won their confidence, menangkan dia punya keyakinan, kepercayaan. Lalu dia katakan, mari ikutlah aku. Dan saudara-saudaraku, mungkin saudara sudah tahu ini, saya selalu tampilkan ini di mana-mana saya. Ada seorang influencer pada masa yang lalu. Seorang influencer, saudaraku. Dia bernama siapa? Dia adalah seorang wanita yang sangat sederhana dan merupakan penganut baptis hari ke-7. Penganut baptis, lalu dia tiba sebuah kampung, dia bujuk sekelompok Advent hari pertama untuk menerima hari Sabat. Dari mana dia tahu Sabat? Dia baca Keluaran 28, dia diskusi sama pendetanya. Kemudian di desanya, di New Hampshire, dia dia ubah satu kampung dari pemelihara hari pertama menjadi pemelihara hari Sabat, saudara. Dan dia juga menjadi motivator bagi Joseph Bates. Saudara tahu siapa Joseph Bates? Bapak pelopor Sabat, kapten kapal pelopor Sabat, yang selalu terkenal dengan statementnya apa, saudara? Apa kabar Joseph Bates? Katanya, how are you Joseph Bates? Lalu Joseph Bates katakan, Sabat is the 7th day. Sabat is the day that we have to keep it holy, katanya. Dan Joseph Bates juga yang mengconvince Ellen White, yang tadinya mereka fokus hanya kepada kedatangan Yesus. Ingat, after 1844, setelah 1844, maka fokus orang kepada Yesus. Demikian juga Ellen White dan juga James White, dia ubah, akhirnya masuk kepada Sabat, dan bersama John Nevin Andrews, teologian Advent yang luar biasa, mereka fokus ke Sabat. Ini adalah influencer. Siapa dia? Influencer yang dulu belum ada dalam dunia maya. Dia adalah seorang pionir gereja Advent yang di mana-mana fotonya Anda kenal selain Ellen White, seorang wanita. Dia adalah siapa, saudara? Rachel Oak Preston. Rachel Oak Preston, seorang wanita yang berbeda dari tetangga dan teman sekampungnya. Pengaruh imannya mengubah pandangan Ellen White, James White, yang tadinya melihara hari pertama, akhirnya beralih ke hari ke-7. Dan semua itu bisa terjadi karena apa? Karena dia punya iman, dia punya keyakinan, dia punya gaya hidup, dia tahu bahwa dia harus menggunakan hidupnya untuk menginfluence orang lain. Itu sebabnya berbicara mengenai influence, saudaraku. 3 tahun, 4 tahun lalu, Advent punya satu program, Center of Influence. Satu kegiatan di mana melibatkan orang-orang luar, orang-orang non-Advent. Namun saya ingin katakan pada saat ini, di zaman sosmed boleh jadi kurang efektif ya. Di zaman pandemik boleh jadi tidak bisa dilakukan. Namun di masa pandemik ini, handphone Anda, laptop Anda, tablet Anda, gadget Anda akan sangat apa? Akan sangat bermanfaat kalau digunakan untuk apa? Untuk menginjil, mendeklarasikan nama Tuhan, instead of apa? Main game online dan lain-lain. Ingat, Rachel Oaks dengan pengaruhnya, akhirnya saat ini ada 22 juta anggota gereja Advent di seluruh dunia, sampai 25 juta. Yang saya mau katakan apa, saudaraku? Pada renungan pagi ini, we should remember this first. Apa itu? Inilah yang diperintahkan kepada kami. Ini ekspresi dari penulis buku kisah itu, Dr. Lukas, mengenai Rasul Paulus dan kawan-kawannya. Aku, Tuhan katakan, telah menentukan engkau menjadi terang, menjadi influencer bangsa bagi bangsa-bangsa yang mengenal Allah, supaya engkau sampai ke ujung bumi. Pertanyaannya, ketika mereka bisa, bagaimana dengan kita? Gunakan sosial media Anda, gunakan YouTube Anda, gunakan WhatsApp Anda, gunakan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagikan link lagu rohani, kalau boleh share satu ayat, satu kutipan, atau kalau Anda punya pemikiran, bikin di poster, bikin di video singkat, saudara, posting di medsos. Lalu kalau saudara suka lagu heritage, lagu-lagu rohani lainnya, yang diproduksi oleh contohnya Hope Channel Borneo, ada beberapa lagu saya lihat tadi malam, share, saudara. Tadi malam saya bilang sama si Stevia, tolong kirim linknya. Kenapa? Ketika saya share lagu itu mungkin di medsos, ada orang lagi susah, orang lagi desperate, orang lagi down, orang lagi ini, dengar lagu akan terangkat, saudara. Itu sebabnya ketika Anda mempostingnya yang paling luar biasa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semua itu kita lakukan untuk Tuhan. Dan sebagai penutup, saudara, saya akan putar satu video dari salah seorang anak kita di perguruan Advent Cirebon, video bisu, hanya di depan dikatakan welcome atau selamat datang di perguruan Advent Cirebon. Namun dahsyat. Saya akan coba putar. Saya menginformasikan, saudara, setelah ini kita akan adakan pelatihan singkat
bagi saudara-saudara, ya kalau diizinkan, tadi Pendeta Tulong katakan kepada saya, boleh, yang mau offline bisa hadir di lantai 3 ataupun online. Kita akan gunakan waktu setengah jam paling lama, karena pesawat saya jam 11.55, jam 12, untuk bagaimana para hamba Tuhan bisa menggunakan apa? Menggunakan aplikasi sederhana dalam membuat video dan membuat poster. Oke, coba ini saudara, ini kelompok bintang. Mereka posting di YouTube, tapi hanya untuk saya, untuk kita pribadi. Coba lihat sederhana. Kelompok wanita, perempuan semua, maka mereka mulai dengan apa? Dengan bunga. Sambil melihat ada 18 video yang sudah dikirim dari Mas sekolah. Selamat datang di perguruan Advent Cirebon. Perhatikan yang barusan, pencahayaan kurang, namun itulah pakai handphone, tapi kita harus apresiasi. Baik, terima kasih. Sederhana, tidak banyak bicara, tapi paling tidak mereka telah menampilkan apa? Menampilkan sesuatu yang berguna bagi apa? Bagi kita. Ketika mereka bisa, kita pun bisa. Ada kemarin berkata begini, saudaraku. Kami sudah tua, anak-anak kan masih muda, mereka dan dunianya. Tidak ada seperti saudaraku. Saya kasih tahu di Sumatera Utara, ketika kami adakan pelatihan di kantor daerah, dari para staf 15 orang yang hadir, 9 yang ikutin dengan baik, mereka bisa membuat poster dan membuat video. Ibu-ibu sekretaris kantor yang luar biasa. Departemen Ibu Pendeta Sitanggang, saudara tahu, Pendeta Sitanggang, ketua daerah, mereka bisa bikin.
Bahkan yang saya mau katakan apa? Yang saya mau katakan apa? Ketika kita mau, kita bisa. Intinya, biarlah terangmu bercahaya. Untuk mengakhiri semua renungan ini, kita akan tunduk kepada berdoa, dan nanti saya dapat informasi dari minta tolong, kalau diizinkan oleh para pimpinan, kita akan ambil waktu singkat nanti, mungkin setelah pengumuman, online, bagi para pendeta online, karena saya juga akan share screen online aja langsung bagaimana membuat video atau membuat poster secara sederhana. Sehingga saudara bisa ikutin langsung online, atau saudara tulis, atau saudara catat, dan di rumah saudara akan bikin secara sederhana. Kita akan sama-sama berdoa untuk mengakhiri renungan ini. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, karena berkat Tuhan pada pagi ini. Ketika hambamu boleh memberikan suatu pencerahan, atau renungan yang menggambarkan bahwa pada masa pandemik ini, media merupakan salah satu tools atau alat yang sangat-sangat efektif untuk menginjil, untuk melayani Tuhan. Dan mudah-mudahan Bapa, dengan curahan Roh Kudus dari surga, maka kami akan boleh berinisiasi, terinspirasi untuk memulai penginjilan media di jemaat kami. Terima kasih Tuhan oleh karena kesempatan ini. Kami berdoa untuk para pimpinan di daerah Kalimantan Kawasan Timur di bawah pimpinan Pendeta Vina, dan juga semua gembala di Kalimantan Timur ini. Biarlah kolaborasi kami, komitmen kami, integritas kami akan membuat kami boleh memulainya di jemaat kami masing-masing. Dengarkan doa kami Tuhan, ampunilah dosa kesalahan kami, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum saya